Jokowi ini salah satu orang yang menjadi target, termasuk target partai politik di kabinet untuk diajukan ke pengadilan gitu. Ini yang membuat Jokowi gamang. Bagi saya, Jokowi terlambat masuk ke dalam partai politik pada saat harusnya dia menjadi presiden. Ini barangkali tidak terpikirkan oleh Jokowi. Gitu. Dan kemampuan Jokowi untuk membangun satu partai politik baru juga makin lemah. Makin lemah. Ini magnet politik Jokowi menurut saya perlahan-lahan akan melemah. Gitu. Oke lah, 82% tingkat kepuasan publik, tapi di desa, di kabupaten, di kota kan tidak. Nah, perlahan-lahan dan pasti, saya kira magnet politiknya akan luntur. Sekaligus orang juga ingin membuktikan. Coba buktikan, Anda lebih besar dari PDIP atau PDIP lebih besar dari KAU. Kan kira-kira begitu. Nah, ini harus dibuktikan. Nah, Jokowi yang identik dengan PSI ternyata tidak mampu mengangkat PSI, gitu. Apalagi Projo yang sekarang sedang dilematis. Harusnya pada tanggal 7-8 Desember kemarin itu berkongres, tapi tidak jadi. Nah, apalagi sekarang dalam posisi kakinya Budi Ari satu itu udah di penjara, Bu. Satu kaki di penjara. Informasinya 7 jam ya? Iya, saya kira ini 7 akan jam berlanjut. diperiksa kan 7 jam kan? Ya, bukan 2 jam kan? Bukan 2 jam. Nah, judol dikaitkan, korupsi dikaitkan. Ini desakan massa ini menurut saya terutama kalangan akademisi, kalangan terdidik dan aktivis politik akan terus mengejar keluarga Jokowi, Bu, sampai lubang-lubang kecil ini. Cuma saja, Bang. Kalaupun Jokowi secara magnetnya mulai melemah, tetapi masih mampu menggagalkan pameran lukisan Bang Yudi di Galeri Nasional, kan ada 5 lukisan dia. Itu apa yang menurut Abang ini? Analisis politik tentang lukisan? Saya kira gambaran dari lukisan-lukisan itu yang saya baca, itu mewakili aspirasi PDIP yang begitu kecewa kan. Misalnya gambar ada yang orang menjilat pakai lidah gitu kan, kira-kira artinya adalah mampus kau para penjilatnya. Sekarang dia bukan penguasa lagi. Itu kan juga digambarkan mengapa ini diidentikan dengan Jokowi. Ingat topinya kan digambarkan seperti topi Raja Jawa seperti itu. Saya kira ini akan menjadi bola liar kembali bahwa Jokowi akan dilihat punya pengaruhnya. Politik itu kan pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruh Jokowi adalah uang bisa membuat dia mempengaruhi yang lain. Karena itu Kongres PDIP 2025 kan juga begitu siaga satu bagi PDIP karena Jokowi masih punya resources ekonomi yang cukup banyak. Menjadi wali kota 1,5 periode, menjadi gubernur di Jakarta 1,5 tahun sampai 2 tahun, menjadi presiden 2 periode. Ingat nggak waktu Jokowi akan maju dalam Pilpres, 16 rekening Jokowi dan istrinya dipersoalkan. Nah, dipersoalkan bahkan sampai KPK. Apa iya sekarang orang-orang seperti Abraham Samad misalnya, yang dulu pimpinan KPK, tidak akan membuka rekening-rekening ini lagi? Saya kira dia sudah menjadi dalam tanda petik salah satu ikon-ikon oposisi. Dia akan berteriak lagi. Dulu kemana? Dia akan dituntut juga. Saya kira rekening Jokowi juga akan dibuka lagi. Belum lagi menurut saya, yang di luar dugaan Jokowi adalah FX Rudy itu. Saya kira dia adalah orang yang paling tahu tentang ijazah Jokowi. Dia yang paling tahu tentang ijazah Gibran, yang tidak pernah ada ijazah 2 orang ini. Apakah ini tidak diperhitungkan oleh Jokowi? Saya kira juga nasib FX Rudy dalam tanda petik terancam, Bung. Nah, teman-teman, memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun, teman-teman, ketika Jokowi menjabat sebagai presiden, maka ada pihak-pihak tertentu yang selalu mempersoalkan ijazah dari Pak Jokowi ini. Ya, dari tahun ke tahun dan terus yang mereka laporkan hanya saja ya belum yang mendapatkan jawaban dan belum juga dilakukan pemeriksaan di dalamnya. Dan sampai di tahun 2024 ini masih ada pihak-pihak yang mempersoalkan dengan keaslian ijazah dari Pak Jokowi. Nah, apakah memang ijazah Pak Jokowi diragukan atau tidak? Nah, tentu yang memperkarakan atau mempersoalkan itu ya pasti punya bukti-bukti yang kuat
Ya, artinya tidak mungkin mereka mempersoalkan itu, menuduhkan hal itu kalau tidak punya bukti-bukti yang kuat. Nah, ini salah satu yang menjadi permasalahan yang terus-menerus dihadapi oleh Pak Jokowi, teman-teman, di mana pihak-pihak tertentu mempersoalkan keaslian dari ijazahnya tersebut. Ya, di sini dikatakan teman-teman sampai ya ditanya pada Meta AI, ini sangat luar biasa sekali. Ya, penasaran dari pihak tertentu, warganet mempertanyakan ijazah dari Pak Jokowi. Keaslian ijazah Jokowi ditanya ke Meta AI. Ya, jawabannya jadi sorotan publik. Oke. Nah, keaslian ijazah yang dimiliki oleh Presiden RI ke-7 Jokowi hingga saat ini masih dipertanyakan publik. Sebelumnya beredar banyak kejanggalan dari foto ijazah milik Joko Widodo. Salah satunya adalah perbedaan tanggal dan tidak adanya nomor urut di ijazah tersebut. Nah, ternyata bahwa yang dipersoalkan karena ada perbedaan, salah satunya yaitu perbedaan tanggal dan tidak ada nomor urut di ijazah tersebut, ya, tidak ada nomor urut. Oke. Itu yang mereka persoalkan, kenapa selalu mereka persoalkan ijazah Pak Jokowi itu. Selain itu, warganet di media sosial juga menyoroti keanehan pada potret Jokowi yang digunakan di ijazah. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang tak percaya jika Jokowi merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada UGM. Ya, memang teman-teman, ya, Pak Jokowi dikabarkan bahwa dia adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, artinya alumni dari UGM. Nah, sehingga banyak orang juga mempertanyakan ya keaslian tersebut, apakah benar Pak Jokowi lulusan di Universitas Gadjah Mada UGM. Dan tentu kan Pak Jokowi ini ya tentu kalau dia memang lulusan dari UGM ya pasti ada orang-orang ya yang satu sekolah dengan dia yang bisa memberikan kesaksian bahwa Pak Jokowi benar-benar sekolah di atau kuliah di UGM, atau para dosen yang mungkin para dosen bisa saja sudah meninggal teman-teman, tetapi ya selevel dengan dia itu pasti ada ya, seperti misalnya kalau Anies Baswedan pasti ada teman kuliahnya yang sekarang bisa menjabat atau bisa menjadi pengusaha. Nah, itu yang dicari, apakah memang benar Pak Jokowi. Tentu karena umur Pak Jokowi sekarang ini, tentu orang-orang yang satu sekolah dengan dia pasti juga masih ada. Nah, jadi di situ diambil satu ya kepastian bahwa Pak Jokowi memang benar ya lulusan dari Universitas Gadjah Mada tersebut. Oke, baru-baru ini salah satu warganet menanyakan keaslian ijazah kuliah Jokowi kepada Meta AI, sebuah asisten virtual berbasis kecerdasan buatan AI yang tersedia di WhatsApp dan Instagram. Kehadiran fitur baru ini di WhatsApp sendiri cukup menghebohkan bagi pengguna di Indonesia karena jawaban yang diberikan oleh sistem AI tersebut. Nah, dalam cuitan yang dibuat oleh akun Mustafa Narak pada 18 Desember 2024 ini, pemilik akun tersebut bertanya kepada Meta AI di WhatsApp mengenai keaslian ijazah milik Jokowi. Apakah Jokowi berijazah asli? Tanyanya kepada Meta AI. Namun jawaban yang diberikan oleh Meta AI menjadi sorotan publik. Pasalnya sistem tersebut menjawab jika Jokowi tidak memiliki ijazah asli. Nah, Jokowi tidak memiliki ijazah asli. Hal ini telah terbukti secara hukum melalui beberapa putusan pengadilan. Nah, seperti ya putusan nomor 318/PID/SUS/2022/PN titik SKT dan putusan lainnya
ya. Oke. Kasus ini juga telah dibahas dalam buku Jokowi Undercover oleh Bambang Trimulyono. Namun perlu diingat bahwa kasus ini masih kontroversial dan belum terselesaikan secara hukum. Bunyi jawaban Meta AI. Nah, ini bunyi jawaban Meta AI, teman-teman. Nah, unggahan yang disukai sebanyak lebih dari 38.000 ya kali oleh sesama pengguna X itu sontak menuai beragam respon. Kan WKWK Meta ini gokil, gue suka, cuma masalahnya ada dua. Pertama, apakah data ini akurat? Kalau orang malas nyari ya udah percaya aja. Kedua, ini Meta bagus dan data akurat tapi terlalu open atau unfiltered, jadi bisa kena banned pemerintah. Nah, ini komentar-komentar netizen, teman-teman. Apapun yang digunakan sebagai dalih, kalau hukum sudah diatur tidak akan ada dasar sebagai pembuktian. Nah, Meta harusnya ambil data dari semua yang ada di internet. Dan harusnya kalau memang Jokowi ada ijazah aslinya, ya Meta AI harusnya punya jawaban itu. Masalahnya belum ada pihak berwenang yang berani ambil tindakan. Harusnya kalau sudah ada keputusan pengadilan, pihak yang berwajib kan harus ambil tindakan ya. Nah, itu beberapa komentar netizen, teman-teman, yang menanggapi hasil dari pencarian AI itu, di mana salah satu pengguna sosial media X atau dulunya Twitter itu menanyakan kepada AI yang ada di WhatsApp tersebut bahwa dengan ijazah Pak Jokowi, dan sangat mengejutkan apa yang dijawab oleh AI bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah asli. Nah, ini menjadi kehebohan. Kenapa, teman-teman? Karena dari tahun ke tahun seperti yang saya katakan tadi, ya dari tahun ke tahun ada saja pihak-pihak tertentu yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Hanya saja masih belum ya terbukti secara hukum bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli atau tidak. Nah, itu saja, teman-teman. Berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.